Salam, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema yang saya bawakan hari ini adalah bijaksana menghadapi masalah. Masalah dan pergumulan membuat kita berpikir, pikiran membuat kita bijaksana. Kebijaksanaan membuat kita bisa bertahan hidup. Di dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." Masalah dan pergumulan tidak akan pernah bisa membunuh kita. Justru yang bisa membunuh itu adalah pikiran. Kita menjadi takut, frustasi, kecewa, lalu tawar hati. Itulah yang menjadi seseorang mati dalam pengharapan selagi dia hidup. Di dalam Ibrani 2 ayat 18 berkata, "Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai." Yesus telah memberi teladan bagi kita semua agar sanggup dan mampu bertahan dalam segala pencobaan yang kita alami. Itu sebabnya tidak ada satupun alasan bagi kita untuk menyerah. Di dalam Yakobus 1 ayat 2 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." Apapun keadaan dan situasi yang dialami, nikmati saja sebagai anugerah pembelajaran agar kita semakin hari semakin kuat dan bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Yakobus 1 ayat 13 berkata, "Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, 'Pencobaan ini datang dari Allah,' sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun." Jangan mencari kambing hitam, apalagi menyalahkan Tuhan. Sesungguhnya masalah datangnya dari sebab akibat yang kebanyakan justru timbul dari diri kita sendiri. Yakobus 1 ayat 14-15 berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut." Jadilah bijaksana sehingga kita tidak semakin terjebak oleh daya tarik dunia ini. Sebab dunia dan segala isinya sedang menuju kehancuran dan kebinasaan. Di dalam kitab Wahyu 3 ayat 10 berkata, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Jangan terkecoh oleh tipu muslihat iblis. Seperti ketika pada awal mulanya iblis menggoda Hawa dan Adam untuk memakan buah yang terlihat begitu indah dan menarik. Demikian pula keadaan kita pada akhir zaman saat ini. Di dalam kitab Wahyu 3 ayat 11-12, "Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru." Jadilah bijak agar kita semua bisa bertahan sampai akhir. Ingatlah baik-baik, hidup di dunia hanya sementara. Jangan lepaskan kekalahan yang sudah kita terima dari Yesus hanya demi semangkuk kacang merah seperti Esau. Jangan kejar kepuasan sesaat. Biarlah kita menderita dalam pencobaan, sebab semua itu tidak akan pernah membawa kita kepada maut. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.